Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah dengan NIM 18623500006 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan sikap kecerdasan emosional di tempat kerja dalam rangka menyelesaikan tugas UAS mata kuliah kecerdasan emosional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sriwatini. Kasus yang pertama, bagaimana jika dalam suatu ruang kerja ada yang memutar radio atau YouTube dengan suara yang keras? Respon saya ketika menghadapi situasi tersebut, supaya saya bisa menenangkan diri saya, yang pertama saya coba untuk memakai earphone supaya tidak terganggu dengan suara radio atau YouTube orang lain. Namun kalau misalnya masih terganggu, saya akan coba untuk menegur orang tersebut dengan pelan-pelan, dengan sopan, dengan komunikasiin seperti Pak atau Bu, maaf. Bisa nggak ya, boleh minta tolong radio atau YouTube-nya dikecilkan sedikit karena saya juga sedang lagi mengerjakan tugas yang penting gitu, sehingga saya perlu fokus, kayak gitu sih. Saya akan mengkomunikasikan kepada orang yang tersebut dengan sopan dan pastinya dengan ramah gitu, supaya orang yang ditegur pun tidak merasa tersinggung. Lalu yang kedua yaitu atasan pilih, bagaimana respon kita ketika di tempat kerja mendapatkan atasan yang pilih kasih. Nah, kalau punya atasan yang pilih kasih itu awalnya mungkin saya akan overthinking, akan lebih iri dan akan merasa iri dan bahkan bisa jadi malas kerja gitu. Dan menurut saya itu wajar. Yang pertama saya akan merasa seperti itu dulu karena ekspektasi ketika kita bekerja adalah mendapatkan bisa mempunyai atasan yang bijak, yang tidak pilih kasih dan lain sebagainya gitu. Namun ketika kita mendapatkan tiba-tiba mendapatkan atasan yang seperti itu, pasti rasa kecewa itu ada gitu. Namun dari perasaan emosi itu, dan saya mewajarkan perasaan emosi saya, pelan-pelan saya lebih berusaha untuk geser fokus saya dari yang awalnya iri mungkin, terus overthinking, berubah jadi fokusnya adalah ke diri saya sendiri, fokus ke apa yang bisa saya kontrol gitu. Saya seperti saya akan tetap mengerjakan tanggung jawab saya dan mengembangkan kemampuan saya dengan sangat maksimal. Saya juga akan tetap menjaga komunikasi yang sehat dengan atasan saya dengan meminta arahan untuk supaya mengetahui apa sih ekspektasi dia dan bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa saya serius ingin berkembang di tempat kerja itu. Nah, jadi ketika ada hal yang seperti itu, saya nggak bisa mengatur atasan saya untuk tidak bersikap pilih kasih, tetapi saya bisa mengontrol diri saya untuk tetap bekerja sungguh-sungguh, untuk bisa tetap bertanggung jawab dan pastinya agar semuanya tetap baik-baik saja di lingkungan kerja itu. Saya juga tetap akan berbicara dengan atasan dengan baik gitu. Contoh kasus yang ketiga yaitu ketika kita mendapatkan atasan yang tidak pernah mengapresiasi pada karya kita. Nah, ini saya pernah ada di posisi ini dan yang saya rasakan adalah dia pasti kecewa lagi, balik lagi kecewa, dan kayak kita udah sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas kita, tapi ternyata tidak mendapatkan atensi atau kayak apresiasi dari atasan kita. Itu pasti rasa kecewanya ada. Terus lama-lama kita mungkin jadi ngerasanya kayak ya udahlah, nggak dilihat ini, gak usah sungguh-sungguh gitu. Tapi pelan-pelan saya waktu itu berusaha untuk balik lagi gitu. Atasan atau orang lain itu adalah di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngatur mereka, balik lagi ya. Kita nggak bisa ngatur mereka untuk menghargai kita. Jadi yang bisa menghargai diri kita ya diri kita sendiri. Jadi kita fokus ke diri kita dan pelan-pelan belajar untuk mengapresiasi diri kita dengan cara selalu bersungguh-sungguh dengan kerjaan kita. Nanti pasti yang akan bangga itu adalah diri kita sendiri, karena ternyata kita bisa ya melakukan ini, ternyata kita bisa dikasih beban kerja ini gitu. Karena standar nilai diri kita itu bukan cuma ditentukan oleh apresiasi orang lain atau atasan, dan ketika ada di posisi tersebut juga kita kan juga perlu ya untuk laporan ke atasan bahwa kita lagi mengerjakan ini. Jadi yang saya lakukan di situ, selain saya belajar untuk mengapresiasi diri saya sendiri, saya juga selalu mencoba untuk tetap update pekerjaan yang saya lakukan ke atasan bahwa saya lagi ngerjain ini. Masalah nanti diapresiasi atau enggak ya itu balik lagi ke atasannya. Selanjutnya contoh kasus yang keempat, ada orang yang selalu ingin mengambil pekerjaan yang sebetulnya itu tugas dan tanggung jawab kita. Nah, ketika kita ada di situasi seperti ini, lebih baik kita mengkomunikasikannya kepada orang tersebut. Kayaknya itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, bahwa kita tuh lagi ngerjain ini, kita lagi nge-handle tugas ini, dan kita yang lagi bertanggung jawab dalam tugas ini. Jadi satu-satunya cara yang menurut saya paling efektif untuk kasus seperti ini adalah mengkomunikasikannya dengan nada empatinya, dengan nada yang sopan, santai, tapi kita jelas gitu bahwa kita lagi sungguh-sungguh di tugas, lagi di pekerjaan ini gitu, supaya dia tahu bahwa
tahu bahwa ini lagi saya kerjakan gitu, dan nggak langsung mengambil alih pekerjaan kita, karena itu juga cukup cukup besar tanggung jawabnya mungkin ya, ketika kita dikasih tugas sama atasan, terus kita yang dikasih tanggung jawab tapi ternyata orang lain mengerjakan, belum tentu hasilnya akan sama kan. Jadi ya itu satu-satunya cara adalah, menurut saya adalah dengan mengkomunikasi. Selanjutnya, contoh kasus yang kelima, ada orang yang suka menawarkan kerja tim, tetapi sebenarnya tidak pada akhirnya gitu. Ini sih yang selalu yang kadang bikin kita bingung gitu. Dia yang ngajakin, awalnya dia bilang, "Ayo kerja tim, ayo kerja bareng-bareng," tapi ujung-ujungnya dia jalan sendiri. Kayak misalnya kalau kerja tim itu kan pasti harus ada diskusi, harus ada rembukan kayak, dan juga kayak bagi-bagi tugas. Tapi ketika dia bilang dia ngajakin untuk kerja tim, tapi ternyata dia semuanya dia lakukan sendiri, sampai keputusan pun dia ambil sendiri gitu. Akhirnya kita jadinya bingung nggak sih? Kita bingung mau apa, kita bingung mau kerjain apa, padahal kita mungkin udah niat banget nih untuk kolaborasi bareng dia, tapi ternyata tidak benar-benar dilibatkan, hanya jadi pendampingnya dia aja gitu, jadi kayak tim supportnya dia aja gitu. Nah, biasanya yang bisa dicoba itu mulai dari memperjelas peran dari awal menurut saya. Jadi ketika dia bilang ayo kerja tim, kita bisa langsung tanya gitu dengan jelas, kayak berarti nanti saya pegang bagian apa ya, atau mungkin kita inisiatif sendiri gitu. Oh berarti saya di bagian ini ya, supaya berarti nanti saya ngerjain ini gitu. Jadi kita yang udah ambil peran sendiri, atau kalau kita emang canggung, kita bisa tanyakan dulu ke dia gitu, peran kita sebagai apa gitu. Lalu ketika selama pekerjaan itu, selama proses, kita coba untuk lebih aktif, lebih banyak tanya, lebih banyak inisiatif, supaya kita tuh terlihat betul-betul ingin kontribusi dalam kerja tim tersebut, sehingga dia tahu, oh berarti orang ini banyak ya idenya, dia bisa ya diandalkan begitu. Jadi yang pasti adalah komunikasi, dan juga penting juga untuk kita menunjukkan keseriusan kita, seperti itu. Baik, itulah kira-kira respon atau cara saya menerapkan kecerdasan emosional di lingkungan kerja dalam beberapa kasus tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.